Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan 5 menit bersama dengan firman, makanan atau sarapan pagi sudah tersedia. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau terus hidup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebagai terakhir yang dikatakan oleh Paulus yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Jadi bagaimanapun kita menggunakan senjata Allah yang kita punya, yaitu ketopong keselamatan, perisai, breastplate, atau baju zirah keadilan, atau perisai iman, atau pedang roh, atau ikat pinggang kebenaran, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Tanpa doa itu tidak akan menjadi berguna. Dan itu sebabnya akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itu bisa kita nikmati dengan menggunakan senjata Allah yang sudah lengkap itu, dengan disertai dengan doa yang tiada henti-hentinya. Tema kita adalah pray always, berdoalah senantiasa. Jadi kalau orang berdoa senantiasa, itu berarti dia mau menjadikan doa jadi hidupnya. Jadi kalau orang yang berdoa senantiasa, itu berarti dia rela untuk menjadikan doa jadi hidupnya atau gaya hidupnya dalam kehidupan. Jadi anytime dia bisa berdoa, saat di lampu merah dia bisa menyampaikan permohonannya, saat mencuci, saat memasak, saat melakukan pekerjaan apapun, itu bisa dikaitkannya semua dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah. Lalu karena dengan demikian, orang-orang yang menjadikan doa menjadi gaya hidup atau menjadikan doa itu jadi hidupnya, wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Disitulah kita akan melihat kekuatan Tuhan, pengaruh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita penting berdoa. Pagi-pagi sekali kita datang berdoa kepada Tuhan. Memang kadang-kala badan maunya kita tidak berdoa, roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi Tuhan katakan supaya kita berjaga-jaga, supaya kita hidup terus berdoa di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Jadi orang-orang yang berdoa senantiasa itu menjadikan doa jadi gaya hidup atau jadi hidupnya. Jadi doa itu dihidupinya gitu. Lalu yang kedua ya, itu berdoa terus menerus, pray without ceasing. Jadi kalau kita berdoa tanpa berkeputusan, bukan berarti kita saat 24 jam tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak. Berdoa senantiasa itu berarti kita siap selalu menyatakan permohonan kita. Saat olahraga kita, saat apapun, kita bisa berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Melalui pujiankah, melalui penyembahankah, melalui syukurkah, melalui terima kasihkah, seperti yang saya nyatakan, 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, 10 ucapan pujianku kepada Tuhan, yang gunanya adalah untuk mengeratkan kita dengan Tuhan, menyatukan hati kita dengan Tuhan, membangun keintimasian kita dengan Tuhan. Karena kita tahu kalau doa itu kan palal, di mana kita mau, salah satu adalah Tuhan mengintervensi dalam segala kehidupan kita, mengintervensi segala hal-hal yang detail dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang tidak mungkin bisa dilihat oleh Allah, tapi Tuhan mampu mengintervensinya, apalagi kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu bisa membahayakan hidup kita, dan biarkan Allah mengintervensi untuk sesuatu kebaikan dengan cara berdoa terus menerus. Yang ketiga dikatakan berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kita mengalami kemenangan, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya pada akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya menjadi nyata, karena kita betul-betul hidup dalam kuasa doa,
hidup yang menjadikan doa menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita, dan kita terus-menerus berdoa karena kita memang rindu melihat lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang lain, dan supaya semua orang kudus juga menikmati segala perhatian dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka sewaktu mereka melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih kami mau hidup dalam doa dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.